Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan. Di sini saya akan menjelaskan etika berorganisasi dalam Islam. Pengertian organisasi dalam Islam secara umum, organisasi adalah sekumpulan orang yang bekerja sama secara terstruktur untuk mencapai tujuan bersama. Dalam Islam, organisasi dapat dipahami sebagai wadah kerjasama dalam kebaikan, ta'awun alal biri wa taqwa, saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan sebagaimana firman Allah, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Jadi berorganisasi dalam Islam bukan hanya kegiatan sosial, tapi juga bagian dari ibadah dan tanggung jawab moral selama dijalankan dengan niat dan cara yang benar. 2. Tujuan berorganisasi dalam Islam: menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, meningkatkan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama muslim, mengoptimalkan potensi individu untuk kemaslahatan umat, keselamatan umat, mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial, melatih kepemimpinan dan tanggung jawab. 3. Etika dalam berorganisasi menurut Islam: ikhlas dan niat karena Allah. Segala aktivitas organisasi harus diniatkan untuk mencari ridho Allah, bukan untuk kepentingan pribadi, jabatan, atau popularitas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tanggung jawab dan amanah: setiap anggota harus melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Jabatan dan kepercayaan adalah amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Quran Surat An-Nisa ayat 58. Musyawarah: setiap keputusan penting harus diambil melalui musyawarah yang adil dan terbuka, dan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Quran Surat Asy-Syura. Disiplin dan taat pada aturan. Kedisiplinan adalah bentuk kepatuhan terhadap kesepakatan bersama. Islam mengajarkan pentingnya ketaatan terhadap pemimpin selama tidak bertentangan dengan syariat. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Adil dan tidak diskriminatif. Pemimpin dan anggota harus bersikap adil terhadap semua pihak tanpa membeda-bedakan suku, status, atau kedudukan. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Quran Surat An-Nahl ayat 90. Saling menghormati dan menjaga ukhuwah. Etika dalam organisasi menuntut setiap anggota untuk menghargai pendapat orang lain, menghindari ghibah, menggunjing, fitnah, dan permusuhan. Rasulullah SAW bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Ia tidak menzaliminya dan tidak membiarkannya dalam kesusahan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Profesional dan amanah. Islam mengajarkan agar setiap pekerjaan dilakukan oleh orang yang kompeten dan jujur. Rasulullah SAW bersabda, apabila suatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Hadis riwayat Bukhari. Sekian dari saya, Muhammad Farhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.